teman-teman dimanapun berada, pada hari ini kita berada di perumahan Bumi Anggrek, masih memberitakan kepada Anda semua pengerjaan kali Karang Satria yang ada di sini. Kita akan memberitakan kepada teman-teman semua pada hari ini, di hari Sabtu tanggal 16 bulan 8 2025. Teman-teman, pada hari ini kita akan memberitahukan kepada Anda seperti apa progres daripada pengerjaan kali pada pagi hari ini. Dan tanpa mohon dukungan kepada Anda semua dimanapun berada, para netizen yang budiman, untuk memberikan dukungan subscribe dan share serta komennya. Terima kasih teman-teman. Pada pagi hari ini kita akan mencoba mereview seperti apa pengerjaan terakhir pada siang hari ini. Pagi menjelang siang teman-teman. Adik kok. Adik. Ada babe, Bang? Ada babe? Lagi kontrol kan saling dan gantung sudah potong juang lagi Jakarta deh, udah Jakarta. Oh, Hermina. Sama abang yang satu lagi. Iya, masih ada. Masih merapikan supaya nanti ditimpa sama sedimen seperti biasa ya teman-teman. Sudah di atas turap sekarang, sudah di atas turap, jadi nggak murni tanah lagi. Tidak di sana, nanti udah di atas turap sampai ke jembatan teman-teman ya. Tuh. Masih operator babe yang lincah Ke bawah. karena di bawah tinggal membersihkan puing-puing sama sampah ini teman-teman ya. Airnya sudah mengalir deras. Akan tetapi di bawah jembatan itu teman-teman ya, ada di bawah jembatan itu kita lihat sampah yang menumpuk ya. Mana caranya nanti ngambil itu sampah sama yang sebelah sini teman-teman tuh. Ini jadi mempersempit kali ini. Yang ada rumput-rumput itu mempersempit kali. Ada sekitar 2 meteran itu ya dari bibir turapnya. Nah, tapi ini memang benar-benar abnormal ya teman-teman ya. Memang sudah abnormal, sudah tidak normal. Itulah kita dukung pemerintah kita untuk melakukan normalisasi kali ini. Menggeser puing-puing yang kemarin bekas bangunan dan sampah-sampahnya diarahkan ke bibir kali, nanti ditimpa sama lumpur yang diambil dari dalam kali ini ya. Karena sudah rapi ya teman-teman. Sekarang dulu sudah rapi. Nah, ini sudah rapi. Tinggal beberapa meter ke arah kali ini ya teman-teman.
Nanti selanjutnya untuk minggu depan itu diarahkan dari kali ke arah lebih hulu lagi. Masih di perumahan Bumi Anggrek, teman-teman. Ini memang kalau Anda mengatakan kesannya lambat ya pengerjaannya, ya itu boleh-boleh saja penilaian teman-teman dimanapun berada ya. Memang kenyataannya seperti itu ya teman-teman. Jadi itu wajar-wajar saja kalau ada yang berpendapat bahwa sepertinya di situ-situ aja dan melambat. Tapi kan kenyataannya bukan dari kita ya teman-teman ya. Kita cuma mengabarkan kepada Anda semua bahwa ini bukanlah direkayasa, tetapi ya kita ikut aja sama operatornya, kan operatornya kan mengalami banyak kendala juga dalam mengerjakan. Jadi nggak segampang ibaratnya kita melihat. Kalau kita melihat mungkin bisa melakukan penilaian kita sendiri. Akan tetapi ya ini kan operatornya juga sebentar kan perlu istirahat. Nah seperti itu. Di samping kendala pengerukan juga. Nah, jadi gitu teman-teman. Jadi memang yang pasti kalau memang kesannya lambat ya, itu kan dari pihak pemerintah juga kan mengadakan pemantauan ya. Jadi kalau namanya lambat itu yang ditanyakan operatornya teman-teman. Kenapa ada kendala seperti itu? Tetapi ya yang penting pekerjaannya rapi ya teman-teman, rapi, bersih dan sesuai dengan spek yang diinginkan ya. Jadi apa? Kalau masalah progres perkembangannya memang ya seperti itulah. Kalau ada kesan ada lambat itu ya seperti itulah teman-teman ya. Tinggal ngopi dulu, ngopi. teman-teman yang menilai. Bagian. Ganda dulu, Di samping memang tuh Pak Meron bukan cuma diuruk tapi di ini juga ini apa? Didalemin. Jadi tidak serta-merta cuman bersihkan aja tapi memang dalam. Amin, sehat terus. Jadi seandainya teman-teman ya, kalau air ini bersih ya, kalau ada seperti air yang ada sungai yang ada di luar negeri ya, di Swiss itu udah dibuat ini seperti apa, perahu karet tempat wisata, tapi kan airnya kan keruh ini, jadi nggak mungkin ya. Bisa aja suatu saat nanti ini dibuat seperti tempat wisata, kan memang bisa kalau dibuat perahu ke sana itu bisa dari kedalamannya ya, dari kedalamannya memungkinkan teman-teman. Cuman kebersihan airnya aja yang tidak seperti yang di kali yang di Swiss itu teman-teman ya. Kalau di Swiss kan bening airnya, mandi juga bisa sambil berperahu. Nah, jadi begitulah kondisi kita masih di Indonesia ini ya. Jadi keadaan kali jadi belum ada kali yang benar-benar bersih untuk tempat wisata. Setahu saya ya, kalau untuk ukuran Indonesia itu tidak ada, belum ada kali yang, kecuali kali yang mengalir dari pegunungan gitu. Itu berbeda ya teman-teman ya. Tapi kalau namanya di perkotaan, melewati perkotaan seperti di Bekasi ini, Jakarta maupun kota-kota besar di seluruh Indonesia itu belum ada teman-teman yang melewati kota. Kali yang melewati kota maksud saya bisa untuk tempat wisata karena airnya bersih. Jadi tidak ada, belum ada, tahu saya ya. Nah, ini lanjutkan lagi pengerjaannya. Jadi kalau memang suatu saat nanti generasi-generasi berikutnya bisa melakukan itu untuk membersihkan kali dari limbah ya, yaitu nanti generasi berikutnya lah kali yang bisa melakukan itu. Mudah-mudahan Indonesia semakin maju dan kita doakan pemerintah kita juga
peduli akan hal-hal seperti itu ya, teman-teman. Nah, di sana di atas itu ada tembok yang ada bekas sekolahan yang sudah tinggal tembok itu ada dari pihak sekolah mengerjakan apa ya? Itu kan mungkin nanti mau dijadikan benar-benar jadi seperti pagar ya, nanti dirapikan karena ada bangunan kanopi yang menghadap ke depan itu menggantung gitu, takutnya rubuh. Jadi mungkin diperkokoh aja itu ya, diperkokoh supaya tidak rubuh teman-teman. Itu tembok-tembok yang berwarna-warna itu adalah tinggal tembok depannya aja teman-teman, tembok sekolahan. Ada 7 lokal teman-teman ya, 7. Kita hitung lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 teman-teman, 7 kelas. Kalau yang di ujung sana ya warna putih itu dibuat nanti kemarin kayak gudang ya, gudang sekolah. Jadi seperti itulah perkembangan pada pagi hari ini ya teman-teman ya. Kita persilakan kepada Anda semua sambil kita melihat operator masih giat dan semangat, kita juga memberikan narasi yang membangun kepada Anda semua. Dan apabila ada kekurangan kata-kata ataupun informasi yang kami beritakan, mohon dimaafkan juga ya teman-teman. Dan kalau ada yang tahu contohnya dari tempat saya namanya tidak seperti kenyataan, juga tolong di komen aja dan dicek lagi. Itu teman-teman semua, inilah pekerjaan di pagi hari ini untuk menjelang besok 17 Agustus, Semarak 17 Agustus dirayakan di seluruh Indonesia, bahkan di luar negeri ya. Dan untuk esok hari operator ini libur teman-teman, tidak bekerja ya. Dan dilanjutkan lagi untuk hari Senin. Hari Senin sudah berpindah teman-teman, pindah ya, berpindah ke arah sebelah kali, ke arah sana ya. Mudah-mudahan masyarakat semakin sadar ya akan kebersihan, tidak lagi membuang sampah ke dalam kali, supaya suatu saat nanti bisa seperti yang kita harapkan, air kali itu ya seperti ini teman-teman ya, air kali itu bersih. Kalau seandainya bersih ya benar-benar seperti tadi saya bilang itu bisa seperti di Swiss ya teman-teman. Karena memang aslinya ini kalau dari Kalimalang nggak menghitam begini, airnya kan dari Kalimalang ya. Kalau dari Kalimalang itu airnya bersih teman-teman. Tapi sesampai dia dibagi melalui kali-kali yang menjurus ke arah utara, akan dilalui oleh pemukiman masyarakat, itu limbah sudah mulai masuk ke dalam. Kalau di Kalimalang kan dari Purwakarta sampai ke Bekasi itu, ke Jakarta tidak ada limbah yang ke Kalimalang. Kalau induknya itu, tahu saya seperti itu, karena dia memang tidak boleh. Tapi kalau sudah, itu untuk kali primernya ya, untuk kali primernya itu Kalimalang. Nah untuk sekundernya, untuk cabang-cabangnya itu tidak, udah berbeda lagi karena dia sudah dilewati pemukiman dan bahkan dipakai untuk pinggir-pinggir kalinya untuk jadi pemukiman. Nah limbah itu dimasukkan ke dalam, limbah cair ataupun limbah kering ya. Seperti itu, itulah kondisi kita saat ini. Dan seperti apa pendapat teman-teman, gimana solusinya ya? Solusi menghadapi, nah seperti yang di arah hilir sana itu kelihatan dari sini tuh, sudah dinormalisasi tapi sudah muncul
sampah-sampah lagi di tengah-tengah itu. Nah, itu tugas siapa untuk membersihkan itu ya, supaya benar-benar bersih. Dan siapa yang mengontrol aliran kali ini, teman, supaya dia bisa seperti yang kita harapkan. Kalau air yang ada di kali PCT ini sebenarnya harusnya tidak bisa masuk limbah masyarakat ke sini, tidak bisa masuk limbah. Tapi penegakan aturannya kan harus dari pemerintah, teman-teman. Jadi jangan seperti yang kita harapkan begini, tapi pelaksanaannya tidak sesuai. Nah, itulah kondisi kita saat ini ya, teman-teman ya. Kadang-kadang memang, nah ini sampah. Bahkan dari seperti yang di sana itu ya, ada paralon dari Bangli yang sebelah itu, jadi limbahnya benar-benar dimasukin ke kali ini, teman-teman ya. Dan bahkan WC tinja ya dimasukkan ke kali ini. Harusnya tidak seperti itu ya. Nah, itulah teman-teman semuanya keadaan kita. Mudah-mudahan Anda semua yang peduli, yang menonton video ini juga mempunyai satu misi yang sama ya, untuk memajukan Indonesia ini seperti apa nantinya ya, agar dapat dinikmati oleh generasi-generasi kita ke depan dan akan lebih baik lagi tentunya. Bergerak lagi, Babe. Sayang sekali memang ya teman-teman, air yang debitnya stabil, bisa dibilang debitnya stabil, mengalir seperti ini, tetapi begitu saja lewat tanpa manfaat buat masyarakat ya, karena memang fungsinya sudah banyak beralih ya. Ini cuman kalau kita perhatikan dari aliran kali-kali tersier yang dari Kalimalang itu, kalau sudah masuk ke daerah pemukiman, melalui pemukiman yang tadinya merupakan sawah, itu sudah berubah bentuknya, karena memang pembuatannya kali ini tidak dikorek awalnya ya. Jadi cuman ditanggul kiri kanan, nah dibebaskan lahannya kiri kanan dan ditanggul dia seperti Kalimalang. Jadi di posisinya di atas. Jadi kalau ada sawah di pinggiran kiri kanannya itu bisa langsung dialirkan dari dalam. Berbeda dengan kali alam teman-teman. Kalau kali alam kan dia mengorek lahan, jalannya sendiri, mencari jalannya sendiri. Nah, makanya kalau kali alam kan cenderung dia
masih tidur. tidak bisa digunakan untuk persawahan karena dia dalam. Kalau ini kan enggak, di settingnya seperti itu awalnya. Ya penonton, dari Nah, mana dari desa? jadi Apakah ada yang dari luar? Perlu kita Apakah ketahui apa? itu ya teman-teman. Kalau ini sekarang didalamin, kalau seandainya ada Dari sawah luar di sawahnya. yang masih kosong di sebelah sisi kiri atau sisi kanan, sudah tidak bisa lagi dialirkan karena sudah didalamin teman-teman. Sudah didalamin, nggak seperti konsep awal lagi. Nah, konsep awalnya sudah, karena dia sudah lebih rendah daripada pemukiman sekarang, jadi sudah beralih fungsi. Nah, di samping itu juga kotor teman-teman, hitam, sampah semua, itu. Itulah kendala kita ya, kendala kita ke depannya dan tantangan-tantangan yang harus kita hadapi dan mencari solusinya tentunya ya. Karena memang segampang membalikan tangan ini ya teman-teman, segampang membalikan tangan untuk membuang sampah ke kali, tinggal lempar aja, selesai, tinggal lempar. Jadi kalau pemerintah menyediakan sarana-sarana untuk memfasilitasi seperti apa pembuangan sampah dari masyarakat, itu tentunya nggak seperti ini. Jadi pemerintah itu punya kemauan juga untuk membina masyarakat, tapi memberikan sarana yang tepat seperti itu ya. Bukan cuma jangan buang sampah, tetapi sarananya tidak tersedia. Karena memang ada sih di perumahan yang sudah mengadakan pembuangan sampah dan diambil dan dibuang ke tempat pembuangan akhir, TPA-nya ya, pembuangan akhir. Ada berkala setiap minggu 2 kali gitu. Tapi nggak semua seperti itu teman-teman. Nggak semua daerah seperti itu, apalagi di daerah-daerah pemukiman yang pemukiman yang di kampung-kampung ya, itu belum ada seperti itu. Belum ada. Jadi ya itulah, segampang itu tadi membuang sampah, karena yang penting lepas dari rumah gitu, dari rumah kita sampah itu lempar, udah ke bawah air apa dia tersangkut di kali ya bukan urusan lagi teman-teman ya. Nah, seperti itulah mindset masyarakat kita sekarang ini. Itu kali sudah dibersihkan, tapi sampah-sampah baru sudah mengambang lagi di ujung sana itu. Ada yang warna merah yang menyolok dari sini nih ya. Nah, selanjutnya seperti apa itu kan udah, kalau hanya sudah menumpuk seperti itu, nanti kan ada lagi di bawah dari arah hulu menyangkut lagi di sana, nyangkut. Nah, akhirnya begitulah dia jadinya menumpuk. Nah, dia akhirnya berulang-ulang lah seperti ini ya teman-teman, berulang-ulang dan akan selalu seperti ini, gitu teman-teman. Kita masih sibuk dengan urusan-urusan yang hal-hal yang tidak penting, tapi giliran seperti ini ada kerisauan masyarakat, akhirnya rame juga. Yang nggak perlu ada yang komen tuh, sampah jadi tontonan. Ya benar teman-teman, ya gara-gara sampah bisa jadi masalah dan pembicaraan rame teman-teman. Sudah ditumpuk di sana. Kali yang segini lebarnya menghasilkan tanah yang diangkut dari dalam, yang di kiri kanan ini teman-teman nih, kiri kanan itu sudah tingginya hampir 2 meter. Di sana juga seperti itu. Nah, itulah sedimen yang diangkat dari dalam kali ini teman-teman. Ironis bukan? Ironis sekali. Kalau menurut informasi yang saya dengar dari masyarakat dari di arah
hilir kemarin dekat jembatan sebelah sana. Ini sudah pernah dikeruk beberapa tahun yang lalu, akan tetapi tidak maksimal, seadanya saja katanya. Barulah setelah pemerintahan gubernur kita yang sekarang dan bupati kita, gubernur Bapak KDM dan Bupati Bekasi Bapak Kunang ya, itu punya kemauan untuk menyediakan anggaran untuk normalisasi kali di seluruh Jawa Barat dan Bekasi. Seperti itulah teman-teman. Makanya ini sekarang kenapa kali memang lagi kali yang lagi dibersihkan dan dinormalisasi, dan ini akan berlanjut terus teman-teman. Mungkin kalau ada teman-teman dekat rumahnya ada kali, ya boleh saja Anda nanti suatu saat lagi akan melihat sendiri normalisasi di daerah Anda ya. Dan terima kasih kepada subscriber dan penonton setia kami yang ada di Bandung, ada yang di Madura, terima kasih. Ada yang di Jawa Barat, Jawa Timur, Bandung, Bekasi, Jawa Tengah, Surabaya, dan bahkan ada yang kemarin dari Australia. Terima kasih, thank you Australia. Thank you, terima kasih banyak. Dan seluruh netizen yang setia, terima kasih semuanya guys, terima kasih. Semoga Anda juga mendapatkan informasi yang baik dan tepat dari channel kami ini ya teman-teman. Walaupun masih disajikan secara sederhana, akan tetapi itulah pada saat ini dulu yang bisa kami sajikan kepada Anda semua, dan tidak mengada-ada, itu saja. Dan mohon maaf atas segala kekurangan kata-kata ataupun kamera yang bergoyang ataupun seperti suara dan yang kurang jelas. Itu semuanya karena masih seperti ya dibilang manual teman-teman. Peralatannya masih cukup, masih sederhana teman-temanku. Nah untuk itulah minta dukungan kepada Anda agar channel ini bisa lebih berkembang lagi, dan tentunya informasi yang Anda butuhkan semua tentang normalisasi kali ataupun pembangunan ataupun apapun ya teman-teman, boleh Anda dapatkan dengan narasi yang tepat dan suasana yang tepat. Nah, seperti itu. Apabila Anda request juga tentang permintaan Anda, nanti juga akan kami pikirkan seperti apa, atau daerah mana yang perlu diliput juga kami siap teman-teman ya. Kami siapkan waktu kami untuk meliput. Nah, apabila ada request dari teman-teman sekalian, ini niatnya bukan untuk channel biasa yang hanya kerak-keruk, tetapi menarasikan situasi, lingkungan, dan suasana batin daripada masyarakat sekitar juga kami himpun ya teman-teman semuanya. Dan ada permintaan tentang daerahnya yang mau dinormalisasi. Nah, itulah yang diwujudkan oleh pemerintah, karena memang yang diutamakan itu yang sudah terlalu fatal teman-teman.
kalinya, banglinya. Nah, seperti bangunan liar ini ya. Kalau dibiarkan ya seperti gimana ya? Kadang-kadang ya teman-teman ya, secara kebatinan kita juga merasakan seperti apa orang yang digusur. Jujur saja ya teman-teman, seperti apa suasana kebatinan orang-orang yang digusur di pinggir kali. Kenal kan tuh. Akan tetapi kalau dibiarkan juga, jadi seperti itu nanti semuanya teman-teman. Lahan-lahan daripada pengairan ini akan penuh semua, bahkan nanti dibikin permanen di tingkat segala macam. Bahkan luasnya aja kalinya dipersempit gitu. Nah, bikin patok di kalinya, dimundurin rumahnya, kan enak sekali. Di samping juga memang bangunan-bangunan liar ini tidak ada pajaknya teman-teman. Tidak ada pajak, tidak ada pemasukan buat negara. Jadi karena memang tidak ada surat, tidak ada dasar untuk memungut pajak secara resmi, karena memang tidak ada PDB, tidak ada surat AJB sertifikatnya. Dan kalau ada yang buat sertifikat di tanah pengairan itu juga suatu masalah ya, tidak benar, itu ilegal sebenarnya, karena memang tidak boleh. Tidak ada orang yang berusaha melakukan itu teman-teman. Jadi pemerintah harus tegas dan adil. Seperti itu teman-temanku semuanya. Seperti itu dulu kami sajikan dari Kali Karangsatria di pagi hari ini di tanggal 16 menjelang besok perayaan 17 Agustus Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Berkibarlah benderaku, lambang suci gagah perwira, seperti itu. Dan andalah semuanya menjadi saksi seperti apa Indonesia kita sekarang. Terima kasih teman-teman, mohon dukungannya, subscribe untuk perkembangan channel ini tentu bila Anda berkenan, dan share serta di like dan komennya. Kami tidak anti komen teman-teman ya, tidak anti komen, silakan saja seperti tadi diucapkan di depan. Dan pengerjaannya masih lanjut terus untuk hari ini, kemungkinan hari ini sampai di jembatan itu ya teman-teman. Nanti untuk ke depan sudah menyeberang ke sebelah sana. Nah itu ada masjid yang besar di sini, di perumahan Bumi Anggrek. Nah juga perlu Anda ketahui bahwa di sekitaran Bumi Anggrek dan perumahan Mutiara Gading 2 ini, di dekat sana ada daerah di dekat dengan McDonald ya. Di situ sudah disiapkan nanti untuk stasiun MRT yang dari Jakarta Barat menuju Cikarang. Di daerah ini teman-teman, di Karangsatria, salah satu stasiunnya di daerah Karangsatria ini. Nah persis di perumahan ini teman-teman, sudah ada lahannya. Nah kita juga sudah lihat tempatnya, memang sudah disiapkan teman-teman. MRT yang dari Jakarta Barat menuju ke Cikarang, melewatin Karangsatria ini, dan salah satu stasiunnya ada di Karangsatria ini. Sekian dulu teman-teman, tolong dukungannya, dan semoga Anda semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Sampai jumpa, salam sehat. Awas bocah, awas jatuh bocah. Awas jatuh. Lihat dulu sini, dah. Diam-diam baik. Nggak sekolah ini? Libur. Hah? Libur. Libur ya? Oh, kok libur bukannya 17-an? Oh, minggu-minggu semua? Minggu. Ada?
masuk minggu. Iya, Oh, iya. Ya, semangat sekolahnya ya, biar pintar ya. Untuk jadi pemimpin nanti bisa benarin kali ini biar bersih. Jangan buang sampah ya. nggak pernah. Nggak pernah. Ya bagus lah kalau nggak pernah. Oke. Sampai jumpa teman-teman. Salam sehat.